Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Remira Studio, melanjutkan tutorial OpenERP Odoo 12 yang Community Edition, di mana edisi community itu bisa kita pergunakan tanpa khawatir untuk masalah lisensi. Nah, setelah kemarin kita berhasil mengimpor data-data master product, master customer dan supplier, bahkan sampai stok produknya sudah kita masukkan ya, sudah input. Sekarang kita akan melakukan transaksi yang pertama kali, yaitu di sini transaksi sales. Ini ada flowchartnya ya. Transaksi sales atau dokumen penjualan itu dimulai dari quotation atau surat penawaran, kemudian berubah menjadi sales order. Setelah dikonfirmasi akan terjadi pengiriman. Dari dokumen pengiriman itu nanti akan menjadi customer invoice, atau bisa juga yang berikutnya ini, yang bagian bawah itu kita melakukan penagihan dulu atau customer invoice dulu sampai ada pembayaran, baru dikirim atau di delivery. Nah, pada video yang sekarang kita akan melakukan yang B2B dulu, business to business, yang dari quotation ataupun langsung dari sales order, delivery, kemudian ditagih sebagai customer invoice ya. Oke, langsung saja kita menuju server Odoo kita ya. Di sini server Odoo-nya sudah saya siapkan. Kemarin loginnya saya pakai yang ini apa ya, coba loginnya agak lupa soalnya. Bisa ya. Oke, sambil ditunggu loginnya masuk ya. Oke, ditunggu beberapa saat ya teman-teman, mohon bersabar. Nah, pada tampilan menu Kanban ini ya, bisa klik bagian kotak di kiri atas ini. Pada bagian menu Kanban kita pilih modul sales. Nah, untuk melakukan penjualan B2B yang dimulai dari surat penawaran dulu, defaultnya kita akan membuat quotation atau surat penawaran. Jadi kita langsung klik saja tombol create. Nah, kemudian di sini di bagian customer kita isikan mau ke customer mana. Jika di sini master customernya belum terlihat semua, teman-teman bisa pakai tombol klik search more. Klik di sini nanti akan ditampilkan semua yang mana yang customer yang dituju. Misal di sini saya mau ke PT usaha baru. Nah, terus ini masa berlaku penawarannya berapa lama? Hanya sebagai contoh, saya ibaratnya bikin 1 hari ya. Pembayaran secepatnya atau langsung dibayar ya. Nah, di sini di add product kita cantumkan produk apa yang akan kita tawarkan. Nah, produknya sama, kalau belum muncul bisa search more, atau kalau teman-teman hafal dengan nama produknya bisa ketik di sini kodenya pun ataupun namanya. Misal di sini ingat yang di bagian kata botolnya ya, botol. Nah, ini kan ada beberapa produk yang ada keterangan botolnya, kayak rempah segar botol ori, kunir asam botol dan sebagainya gitu. Misal saya ambil yang kunir asam botol ya. Nah, masuk, harganya sudah langsung ada. Terus kemudian di sini saya tawarkan misal 10 ya. 10. Nah, di sini memang karena kemarin contohnya untuk UMKM yang belum menggunakan pajak, jadi di sini untuk bagian teks atau pajak kosong ya. Ini bisa disetting ada PPN 10% gitu di bagian settingan pajak, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, jika barangnya lebih dari 1, kita tambahkan lagi di sini add product.
search more saja jika memang agak lupa dengan nama produknya gitu ya. Nah, misal ya saya masukkan ini ya 10 juga. Nah, dua produk ini kita tawarkan. Setelah itu kita save. Nah, ini bisa kita print atau kita kirim email langsung. Jika sistem ERP kita ini sudah di setting untuk mail servernya, kita bisa langsung send by email di sini. Kalau kita klik send by email, nanti tampilannya dia akan menjadi semacam kayak mail client untuk melakukan pengiriman email. Nah, kenapa di sini munculnya seperti ini? Karena alamat email PT usaha baru ini belum memiliki alamat email. Misal saya kasih lah ya, usaha baru @mail.com, save. Jadi memang data master customer itu harus selengkap mungkin ya, termasuk alamat emailnya. Nah, ini kan tampilannya seperti mail client ya. Jadi resepnya ke PT usaha baru, atau mungkin bisa ditambahkan ke mana lagi, CC ke manajer marketing misal gitu ya. Nah, ini subjek. Nah, ini kata-kata ini juga bisa kita ganti menjadi bahasa Indonesia misal ya. Kita tinggal ketik aja di sini, kemudian ditambahin misal hormat saya gitu, bisa sini. Nah, jika kita klik send, dengan catatan mail server di ERP-nya ini sudah di set, ini akan otomatis terkirim ke email customer. Di sini paling nanti akan ada catatan error karena belum tersetting. Nah, ini kan error ya. Itu bagian pada teknikal, nanti bisa kita bahas pada video selanjutnya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mencetak dulu, bisa lewat sini print quotation order ya, print, nanti akan terlihat bentuk secara cetaknya. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini sedang mendownload ya. Oke, ditunggu sebentar. Nah, setelah terdownload kita bisa buka langsung file PDF ini. Nah, ini tampilan surat penawarannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia ya. Ada logo perusahaan kita, nama dan alamat, terus ini ke customernya, nomor quotation, sales personnya di sini nanti sesuai nama sales yang membuat ya. Di sini saya menggunakan akun administrator. Kemudian payment term di sini secepatnya. Penawaran berlaku sampai tanggal 19. Kemudian detail barang dan detail harganya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian jika kita mengaktifkan portal untuk customer, kita bisa lihat preview di sini. Nah, ini ya, kita kalau mengaktifkan website portalnya, customer yang diberi hak akses untuk mengakses link quotation, mereka nggak perlu download dari email atau nunggu print yang di-scan dikirim, itu langsung bisa ke portal customer dan melihat penawarannya seperti ini. Nah, oke, kita kembali ya. Di sini dengan catatan ibaratnya quotation ini sudah diterima oleh customer. Kalau sudah diterima, kita klik confirm di sini ya. Ada tombol klik confirm di bagian kiri atas di bawah tulisan edit ini. Nah, jika sudah dikonfirmasi, nanti di sini ada ikon gambar mobil dengan tulisan delivery. Kalau di bagian
orang warehouse gudang di menu inventory ini. Menu inventory nanti sebagai tanggung jawab orang warehouse atau gudang ya. Kalau kita buka di bagian delivery order itu ada satu ya, one to process. Kalau kita klik akan menuju ke dokumen pengiriman ini ya. Jadi ada keterangan dokumen untuk dikirim. Nah, yang jadi catatan di sini, jika barangnya cukup banyak sampai 10 jenis, kemudian juga jumlahnya bervariasi, ada yang 10, 100 gitu. Nanti kan orang gudang akan ini ya, kesusahan untuk mengumpulkan pada saat mau di packing. Nah, di bagian atas di sini ada yang namanya picking operation. Di bagian tombol print ini, klik print, kemudian klik picking operationnya. Nah, nanti akan dibuatkan dokumen sebagai catatan orang gudang untuk apa ya, melakukan ini pengumpulan barang-barang yang akan dikirim gitu, atau proses pickingnya. Nah, kalau kita buka di sini dokumen picking operationnya itu, nah ada kop, kemudian untuk customer PT usaha baru dengan dokumen WHO 001 produknya sekian gitu ya. Nah, ini sebagai catatan orang gudang untuk dia nanti ke bagian gudang, misal yang BJ011 itu berada di rak mana gitu kan, dia akan mencari dengan catatan ini. Bayangkan jika lebih dari 10 barang dan kuantitinya juga berbeda-beda, nah pasti orang gudang akan kesulitan untuk melakukan pickingnya ya, atau pengumpulan barangnya yang akan mau dikirimkan. Nah, jika barang-barangnya sudah ready semua, orang gudang akan melakukan validasi quantity. Caranya klik edit atau langsung klik di sini bisa. Nah, kemudian di nama barangnya ini Kunirasem ini disesuaikan. Jika memang stoknya terpenuhi ada 10 ya kita isi 10, kemudian confirm. Nah, yang bawah juga sama, isi 10 ya, kemudian confirm lagi. Nah, sebelum divalidasi ini saya akan kembali lagi dulu ke dokumen sales order tadi ya, dari SO yang sudah dikonfirmasi dan ada deliverynya. Ini sudah dikonfirmasi, berarti ada tombol delivery. Di sini di bagian bawah keterangan produk, quantity order 10, quantity delivery masih 0, dan quantity invoice masih 0. Jika deliverynya sudah terlaksana, nanti di bagian delivery quantity ini akan terisi sesuai yang dikirimkan. Untuk kembali ke menu inventory, melakukan delivery bisa lewat modul inventory atau langsung ke gambar icon mobil ini bisa. Nah, ini tadi yang sudah jumlahnya sudah disesuaikan dengan fisik oleh orang gudang ya, tinggal validasi, klik validate. Nah, sebagai surat jalan kita klik bagian print, di sini ada delivery slip. Ini bisa menjadi surat jalan. Tampilan surat jalan bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan atau badan usaha tertentu ya. Di sini hanya sebagai contoh, kop dan nama alamatnya seperti ini. Nah, ini ibaratnya dokumen surat jalan lah ke PT usaha baru di Kampung Sawah ya, sekian WHO ya. Berdasarkan dari order SO 001 tanggal sekarang gitu kan, produknya seperti ini ya. Kalau di delivery order sama di picking operation itu hanya ditampilkan nama barang dan quantity, tapi nanti kalau di invoice itu berikut beserta harganya. Nah, karena ini sudah divalidasi, nanti pada dokumen sales ordernya akan ada keterangan bahwa delivery quantity sudah terpenuhi sesuai pesanan 10 gitu ya. Dan di sini akan ada tombol lagi namanya create invoice. Nah,
Create invoice ini untuk melakukan dokumen penagihan ya. Kita buat saja ya invoice-nya, create invoice. Pilih bagian yang paling atas saja sesuai yang di order, berarti invoiceable lines. Kalau yang bawah ini ada dikurangi dengan down payment, terus down paymentnya dalam bentuk persentase, down paymentnya fixed amount, misal tagihan 500.000 dia fix DP-nya 200.000 misal begitu ya. Nah kita pakai yang atas saja, invoiceable lines, create and view invoice, klik saja. Nah setelah itu kita cek kembali di invoice ini apakah sudah benar barangnya, berikut harga, jumlah, apakah ada pajaknya juga ya. Sudah. Kalau emang sudah, statusnya kan masih draft di sini. Kemudian kita validasi agar statusnya menjadi open. Nah, tapi sebelum itu sesuai ini ya, bagian alur accounting, pada saat kita melakukan delivery kan terjadi jurnal ya, jurnal pengiriman. Nah ini ya, tadi saat penjualan kan terjadi jurnal di SO001 ini. Order informationnya ada nggak jurnalnya? Oh belum ada ya, paling di ininya ya. Sudah terbentuk jurnal kah? Oh nanti berarti setelah ada invoice ya. Oke, kita lanjutkan invoice-nya dulu. Nah kita klik validasi jika memang sudah sesuai, klik validasi. Nah dari sini sudah ada journal entry ini ya. Pada saat invoice ini statusnya open berarti menunggu dibayar. Ada journal entry invoice 2020-001. Kita klik aja. Nah ini dia ya jurnalnya. Piutang usaha bertambah. Terus untuk HPP juga bertambah, tapi untuk stok interimnya berkurang atau kredit. Jadi untuk penjualan mana yang ada kaitannya dengan stok interim. Nah ini ya, HPP bertambah ya, stok interim inputnya berkurang. Ini seperti ini ya, kan sudah sama ya. Nah kemudian kita akan melakukan pelunasan invoice. Saat dokumennya sudah dibuat invoice dan sudah divalidasi, di sini kan ada tombol register to payment. Di sini bagian di orang accounting untuk mengecek pembayaran yang sudah masuk. Caranya di bagian modul accounting ini ya, klik. Kemudian di customer invoice ada satu ini ya, one unpaid invoice senilai 204.508.200. Nah kita klik, akan sama menuju ke bagian overview accountingnya ini, dan di sini ya sama ya, kalau diklik menuju ke bagian ini lagi. Kita bisa cek SO nya juga. Kalau keterangannya di sini quantity invoice itu sudah terisi 10-10 karena kita sudah membuat invoice-nya. Langkah berikutnya memang kita hanya tinggal melakukan register payment. Ini di bagian accounting akan melakukan register payment jika memang sudah dibayar. Nah ini klik nomor invoice-nya, kemudian klik register payment. Setelah itu nilai ini bisa dirubah-rubah jika pembayarannya baru separuh atau baru DP dan sebagainya ya. Nah di sini saya anggap pembayarannya semua full. Tanggal pembayaran juga hari ini misal ya, memonya invoice nomor 001. Payment jurnalnya saya arahkan ke Bank BCA ya. Nah kemudian saya validasi. Nah setelah divalidasi, kita lihat
di bagian accounting overview di sini di ledger BCA-nya itu ada 204, 508 ya. Nah, dari sini siklus penjualan sudah selesai. Kita tinggal cek di journal entries lewat menu accounting di sini. Jadi kita ke modul accounting, di bagian menu bar atas kita ke menu accounting, kemudian journal entries. Nah, dokumen saat terjadi pengeluaran barang dari warehouse ini namanya ya STJ 2020 056 sama 57 per satu barang ya. Jadi pada saat barang keluar di warehouse, stok interim outputnya bertambah, persediaan berkurang ya. Nah ini ya jurnalnya, stok interimnya bertambah dan persediaan barangnya berkurang di kredit ya. Dan untuk yang barang yang satunya lagi, yang singkong sepa ini juga sama ya, sesuai bagian accountingnya begini ya. Pada saat delivery ini, jadi persediaan berkurang, stok interimnya bertambah ya. Nah ini kan udah sama. Kemudian untuk jurnal banknya, jurnal invoice-nya, kita ini close dulu yang miscellaneous ini. Nah ini pada saat invoice dibuat, nah piutang usaha bertambah, tapi untuk stok interimnya berkurang, APP juga bertambah, stok interim berkurang, penjualan juga berkurang, kredit ini. Nah ini ya, APP bertambah dan stok interimnya berkurang. Nah ini dia, APP bertambah, penjualan berkurang, sama ya. Nah kemudian untuk jurnal yang satunya lagi yang di banknya, nah pada saat pelunasan invoice itu di akun bank bertambah, kemudian di piutang usaha dia berkurang. Nah ini ya saat pelunasan piutang, jadi debitnya di bank, kreditnya di piutang gitu ya. Cara bagian accounting sederhananya seperti itu. Nah sampai di sini proses untuk pembuatan penjualan, dokumen penjualan maksudnya sudah selesai. Nah itu kan untuk yang kita melakukan penawaran dulu ya, memberikan surat penawaran. Nah yang berikutnya jika ordernya itu ordernya langsung berarti tanpa adanya surat penawaran yang dikirimkan terlebih dahulu ya. Ini untuk customer yang sudah repeat order misal gitu ya. Kita ke modul sales. Nah di sini kita pilihnya yang di bagian menu bar ini, order, pilih order, atau bisa juga ini kita close, terus kita klik yang order, kemudian kita buat baru, create. Nah langkahnya sama kayak di quotation tadi, tinggal cari nama customernya, misal sekarang saya ke nama customer personal gitu ya. Nah tanggal sekian, pembayaran langsung, kemudian produk yang dijualnya apa, misal yang ini ya, berapa banyak, misal 10 lagi ya, 10 gitu ya. Nah save. Di sini bisa send by email atau langsung confirm juga, langsung confirm saja ya, karena ini sudah barnya customer yang repeat order lah, sudah biasa gitu. Nah kita langsung ke bagian gudang untuk melakukan pengiriman ya. Di sini dokumennya. Nah biasa print dulu picking operationnya agar orang gudangnya bisa mempunyai catatan. Kemudian jika sudah barangnya siap, tinggal masukkan kuantitinya yang sesuai dengan yang ada di gudang, 10 dan confirm, validasi.
Setelah validasi, print lagi untuk surat jalan pakai delivery slip ini ya. Nah, kemudian kita kembali ke dokumen sales ordernya tadi SO002, kita buat invoice-nya. Karena di sini keterangannya baru terkirim ya, di quantity invoice masih 0, kita buat invoice-nya. Oke. Nah, cek lagi. Ya. Oke, kalau sudah, validasi. Nah, cek di jurnalnya di sini. Ya, ini ya. Piutang usaha bertambah, HPP bertambah, stok interim berkurang, kredit, penjualan barang finish good juga berkurang. Nah, kemudian kita buat pembayarannya dilunaskan ya. Di bagian accounting ini kita akan register payment. Nah, jumlahnya semua, kemudian validasi ke BCA ini ya. Oke, validasi. Nah, sampai di sini selesai. Sudah dijurnalkan ke Bank BCA, kita cek di jurnal entries-nya. Ini close. Nah, ini dia. Atas nama Bunda Naf. Dia untuk stok jurnalnya cuma 1 karena barangnya hanya 1 ya. Kalau barangnya banyak nanti memang stok jurnalnya akan banyak. Nah, kita klik di stok jurnal, cek ya di sini. Untuk di bagian warehouse kan stok interim bertambah, persediaan barang finish good berkurang. Nah, ini ya. Ini pada saat delivery ini. Nah, kemudian yang jurnal berikutnya pada saat invoice. Invoice itu piutangnya bertambah, HPP bertambah, stok interim berkurang, dan penjualan berkurang. Invoicing itu berarti pada saat yang mana ini? Nah, ini ya. Sales berkurang, stok interim berkurang. Kita cek. Ya. Betul. Kemudian piutang dan HPP bertambah. Nah, ini piutang, ini HPP ya. Terus di banknya itu pada saat pelunasan invoice, di bagian bank itu bertambah, di piutang usaha berkurang. Nah, bagiannya yang ini ya, yang pelunasan ya. Debitnya hutang, kreditnya bank. Maaf, ini yang ini untuk yang pembelian. Ini ya, debitnya bank, kreditnya piutang. Ya, sudah sama ya dengan bagian yang ada di Excel ini. Ini untuk accounting standar ya. Langsung otomatis terjurnal di OpenERP Odoo ini. Ya, sampai pelunasan invoice di dokumen penjualan sales ordernya OpenERP Odoo ini berarti siklus penjualan di modul sales OpenERP Odoo sudah selesai. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar OpenERP Odoo untuk keperluan implementasi ataupun yang lainnya, bisa tambahkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan klik tombol subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya agar tutorial ini bisa dilihat ke banyak orang yang mungkin membutuhkan. Dan juga untuk teman-teman yang selalu setia di channel saya ucapkan terima kasih sekali. Kedepannya akan terus ditambah tutorial-tutorial yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Edisi kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.